Kalian tahu permainan lato-lato yang lagi hit sekarang kan? Iya. Jadi lato-lato itu tuh muncul pada akhir 1960-an dan mulai populer pas awal 1970-an. Nah, gue mau ceritain, ternyata tuh ada hal mistis di balik permainan ini yang gak semua orang tuh tahu. Serius lu? Iya, Bi. Anjrit, oke. Jadi ada anak kecil, namanya kita sebut aja Benny. Benny ini anak tunggal dan tinggal sama mama papanya di Makassar. Benny tuh masih kelas 4 SD, jadi umurnya sekitar 9 tahunan. Suatu hari neneknya tuh datang ke rumahnya. Karena setiap hari Sabtu dan Minggu emang neneknya tuh selalu main ke rumah Benny buat kayak main sama cucunya itu. Pas hari Sabtu ini, Benny pulang ke rumah jam 1 siang karena abis main dari rumah teman sekolahnya. Pas Benny sampai rumah, ternyata neneknya tuh udah di sana. Nah, terus udah tuh Benny salim ke neneknya. Terus waktu Benny dipanggil neneknya buat makan, tiba-tiba neneknya tuh dengar kayak suara tok tok tok. Pas neneknya nyari, sumber suara itu ternyata dari kamarnya Benny. Pas pintu kamar Benny dibuka sama neneknya tuh ngeliat Benny tuh lagi main lato-lato ini. Di situ neneknya tuh kaget banget, bener-bener teriak-teriak ke mama papanya Benny pakai bahasa Makassar yang artinya tuh, ya Allah, mau ada peristiwa apa ini? Itu bisa manggil. Jadi cuman permainan lato-lato itu doang? Iya bener, Moy. Nah, denger neneknya histeris, papa mamanya tuh langsung lari ke Benny kan. Mereka tuh juga berusaha ngelarang Benny main lato-lato dulu. Tapi ya balik lagi, namanya juga anak kelas 4 SD, lagi seneng-senengnya banget sama mainan baru, apalagi juga semua teman-temannya main kan. Jadi Benny ngambek dan gak mau makan. Dia ngurung diri di kamar sambil tetap main lato-lato ini. Karena orang tuanya Benny bingung, akhirnya mereka tuh nanya ke neneknya, kenapa sama lato-lato. Akhirnya neneknya tuh cerita kejadian yang bikin dia keinget seumur hidup. Jadi waktu itu sekitar tahun 1973, waktu itu nenek tuh masih umur 13 tahunan. Ada tetangganya nenek suka banget main lato-lato tanpa kenal waktu. Kayak dari pagi sampai malam bener-bener main itu terus. Tapi karena lagi hits pada masa itu, akhirnya nenek nyobain beli lato-lato dan dia akhirnya mulai main. Nenek di situ sempat ketagihan juga Muibi, kayak teman-teman yang lain. Karena kan main itu tuh lumayan susah ya. Apalagi bisa sampai mental-mental ke atas gitu kan. Nah, nenek sambil belajar biar pas main sama teman-temannya tuh dia udah jago. Beberapa hari nenek belajar, akhirnya nenek tuh jago main itu. Dan ketika udah malam, karena nenek tidur sendiri, sebelum tidur nenek tuh masih suka main. Pas nenek lagi main di kamarnya, nenek tuh kaget banget Muibi. Tiba-tiba dia denger dari dapur tuh ada suara bunyi lato-lato juga. Bunyinya tuh kayak deket banget, karena ya emang rumah nenek tuh gak gede, cuma 1 lantai. Akhirnya nenek jalan menuju dapur. Pas nenek sampai di dapur, gak ada apa-apa, bener-bener kosong.